Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya lagi Wirayuda Alam. Nah, kali ini kita bicarakan tentang komunikasi bisnis. Ketika ngomongin komunikasi bisnis, tentunya kita bicarakan bahwa how to communicate, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana menjelaskan, dan bagaimana menyampaikan informasi yang ingin disampaikan oleh kepentingan bisnis kepada pelanggan, customer, atau kepada publik. Nah, pada dasarnya ketika ngomongin komunikasi ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dari sisi komunikasi bisnis. Salah satunya ruang lingkupnya bagaimana, kemudian proses komunikasinya seperti apa dan harus bagaimana. Dan ada juga bentuk-bentuk dasar komunikasi. Ada yang secara langsung, verbal, non-verbal, secara abstrak, secara gambar. Ada banyak cara dari bentuk-bentuk komunikasi itu sendiri. Kemudian ada tipe dan fungsi komunikasi. Selain itu juga komunikasi yang baik, komunikasi yang pas, tentu adalah komunikasi yang efektif. Artinya apa yang disampaikan bisa diterima, pesan yang disampaikan dan informasi yang disampaikan juga bisa diterima. Dan selain itu juga harus diperhitungkan apa sih hambatan komunikasi itu. Itu juga menjadi poin penting dari prinsip-prinsip dasar dari komunikasi itu sendiri. Kita bicarakan ruang lingkup komunikasi saat ini. Nah, ketika ngomongin ruang lingkup komunikasi, itu merupakan faktor fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana komunikasi itu dilakukan setiap hari dan setiap saat. Nah, dalam komunikasi yang dilakukan setiap hari, itu kita melakukan berkomunikasi antara satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan proses peristiwa komunikasi itu terjadi dimanapun, di ruang publik maupun di ruang private sekalipun. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang sosial, yang butuh interaksi dan butuh berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada prinsipnya ketika manusia adalah makhluk yang sosial, tentu butuh berinteraksi. Tanpa adanya komunikasi itu, masyarakat juga tidak bisa terbentuk. Karena perlu pemahaman antara satu dengan yang lain. Dan itu bisa dipahami dan dilaksanakan melalui komunikasi. Sebaliknya, ketika tanpa ada masyarakat, komunikasi juga tidak akan berguna dan tidak bisa connecting dan menghubungkan dan mendevelop sesuatu hal. Nah, keberhasilan ataupun kegagalan seseorang dalam karir biasanya juga salah satu faktornya adalah ditentukan dari kemampuan komunikasi personal atau individu tersebut dalam rangka menyampaikan, mengkomunikasikan, menjelaskan apa yang ingin disampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat atau publik atau perusahaan ataupun pelanggan yang ingin disampaikan informasi tersebut. Ada bentuk dasar komunikasi biasanya dibagi menjadi dua hal, yaitu komunikasi secara verbal dan non-verbal. Di mana komunikasi verbal di sini umumnya disampaikan secara langsung, ada tiga hal, baik berbicara, menulis, dan juga mendengar dan membicarakan hal itu. Itu komunikasi yang dilakukan secara verbal. Adapun komunikasi nonverbal bisa jadi disampaikan melalui isyarat, gerak tubuh, atau gambar yang ingin menjelaskan sesuatu hal tapi tanpa perlu menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata karena secara nonverbal. Bisa jadi mengangguk, mengiyakan, menggeleng, menyampaikan melalui isyarat tangan, itu juga sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi secara nonverbal. Nah, proses komunikasi sendiri ada banyak, bisa jadi ada 5 kemudian yang saya kemudian kategorikan. Ada komunikasi dengan diri sendiri, ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi kelompok kecil. Nah, ketika ngomongin komunikasi dengan diri sendiri, apakah perlu dan penting? Tentu, karena pada prinsipnya tidak semua orang memahami dirinya sendiri, sehingga perlu ada komunikasi internalisasi individu dan logik dan mengkomunikasikan apa sih ya kekurangan saya, kemampuan apa yang perlu saya develop, komunikasi apa yang kemudian saya kurang, apa yang harus saya sampaikan. Sehingga komunikasi antar individu atau diri sendiri itu juga menjadi hal yang cukup penting. Karena tidak semua orang memahami apa kemampuan dari orang tersebut. Komunikasi antar pribadi, jaringan pribadi atau individu juga menjadi salah satu bentuk proses komunikasi.
Karena seringkali acap kali antar individu bisa berbeda pendapat, bahkan konflik berkepanjangan karena cara komunikasi atau ingin yang disampaikan salah. Bukan perkara isinya, tapi penyampaiannya salah. Nada tinggi juga menjadi problem. Penggunaan kata-kata yang tidak pas bisa menyinggung seseorang meskipun yang ingin disampaikan tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang tersebut. Komunikasi massa juga sama. Ketika metode komunikasi antar individu tidak bisa dipraktekkan pada komunikasi kepada masyarakat, komunikasi massanya di media massa, media cetak maupun online. Begitu pula juga ketika menggunakan komunikasi di sektor publik. Apa yang disampaikan, komunikasi yang disampaikan kepada publik harus punya standar, harus punya penyampaian, ada kata-kata yang harus ditentukan dan menjadi keyword tertentu sehingga publik tidak bisa menangkap dengan banyak hal. Maksudnya satu, penjelasannya satu sehingga tidak tercampur atau mempunyai banyak makna. Ada hambatan komunikasi sendiri di antar manusia, misalnya perbedaan persepsi, mungkin pendengarannya kurang baik, itu juga menjadi problem. Ada gangguan emosional, perbedaan budaya, gangguan fisik. Bahkan yang biasanya cenderung terjadi adalah khususnya perbedaan budaya. Cara berkomunikasi di wilayah tertentu itu berbeda. Misalnya ada beberapa daerah nada tinggi, berkomunikasi nada tinggi itu sudah sesuatu hal yang wajar. Tapi bagi kita yang misalnya tidak terbiasa dengan komunikasi dengan nada tinggi, menganggap lawan bicara kita lagi marah dengan kita. Padahal itu budaya mereka, cara mengkomunikasikan atau berbicara dengan nada tinggi. Itu contoh hal paling basic ketika perbedaan budaya itu juga bisa menjadi hambatan untuk berkomunikasi antar individu, kelompok, ataupun secara masyarakat. Ada juga hambatan komunikasi dalam organisasi. Apa itu? Perlu ada penyaringan, ada filter yang pas dan sesuai, karena tidak semua hal bisa dikomunikasikan di dalam organisasi itu. Ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu tidak disampaikan. Ada yang ketika dijelaskan itu justru menjadi distorsi dan menyebab terjadinya konflik. Sehingga komunikasi menjadi hal yang paling penting dalam sektor atau hal untuk memfilter apa yang harus disampaikan dan apa yang perlu tidak disampaikan. Sehingga ketika hal tersebut bisa diselesaikan, hambatan-hambatan komunikasi itu, maka kesalahan pahaman dari komunikasi itu bisa diminimalisir atau ditekan atau diperkecil. Nah, kesalahan pahaman komunikasi sendiri juga ada salah satu handicap, hambatan dari komunikasi itu sendiri. Karena secara umum ada beberapa gangguan secara teknik, ada saluran media yang kurang pas, gangguan sematik misalnya bahasa yang berbeda, penggunaan kata-kata asing yang berbeda, gangguan psikologi misalnya orang itu lagi resah, lagi galau, lagi curiga, pada posisi itu juga akan menghambat komunikasinya juga antar individu maupun secara kelompok. Ada juga rintangan fisik dan jarak jauh sehingga tidak ada tools cara untuk berkomunikasi yang pas. Itu juga menjadi salah satu hambatan sehingga timbulnya kesalahpahaman dari komunikasi itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam hal kesalahpahaman komunikasi tentu ada banyak cara untuk melakukan hal itu. Satu, memelihara iklim komunikasi yang terbuka, yang lebih jujur, memegang teguh etika komunikasi yang baik, memahami komunikasi antar budaya yang pas dan sesuai, yang bisa diterima budaya A maupun budaya B, penggunaan kata dan penempatan posisi kita sebagai yang ingin menyampaikan komunikasinya. Kemudian menggunakan pendekatan berkomunikasi juga kita harus berpusat atau memahami yang menerima itu kemampuannya seperti apa. Ketika memahami kemampuan seseorang itu, dengan demikian maka kita bisa mengetahui komunikasi atau bahasa yang pas yang bisa kita sampaikan dan itu bisa diterima oleh individu itu. Dan tentunya menggunakan teknologi yang secara bijak. Mana hal yang bisa disampaikan menggunakan teknologi WhatsApp, media sosial atau apapun namanya. Karena sekarang banyak tools, banyak channel untuk menyampaikan komunikasinya secara individu maupun secara publik. Nah, beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan untuk membicarakan pengantar tentang komunikasi bisnis. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Thank you.